Pada video kali ini kami akan berbagi cerita dan menginformasikan referensi tempat yang cocok untuk berlibur keluarga dan anak-anak. Wisata sambil berlibur mungkin pilihan tepat untuk menjadi pilihan wisata yang menyenangkan dan syarat muatan edukasi. Pilihan lokasi untuk berlibur banyak ragamnya, seperti sekedar jalan keliling kota, pergi ke pantai, mengunjungi kebun binatang, atau melihat benda bersejarah di museum. Bagi Anda yang belum menentukan akan kemana menghabiskan waktu berlibur bersama sang buah hati, wisata perkebunan pisang Cavendish bisa menjadi pilihan menarik. Selain menyenangkan, wisata perkebunan pisang Cavendish juga mendidik anak lebih mencintai lingkungan. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan saat berlibur di perkebunan. Anda dan anak-anak bisa belajar bercocok tanam seperti menyemaikan benih, menyiapkan media tanam, memilih jenis tanaman, serta memetik buah dan sayuran. Kali ini saya dan keluarga lagi berlibur ke Desa Kunti. Kali ini kami lagi berlibur ke perkebunan Cavendish Desa Kunti, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Libur di perkebunan biasanya jauh dari kota. Agar liburan berjalan lancar, siapkan hal-hal sebagai berikut. Jika perjalanan dilakukan menggunakan kendaraan pribadi, pastikan kendaraan kondisi baik. Bawa kotak obat, lengkapi dengan cairan antiseptik, plaster, obat alergi. Hamparan warna hijau menyergap. Ratusan tandang pisang menusuk retina mata, mengirim sinyal ke otak seperti air segar mengalir ke dalam tenggorokan. Kebun pisang di Desa Kunti, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali menyajikan kesejukan lahir dan batin di tengah udara yang panas menyengat. Pisang Cavendish atau pisang Ambon putih menunjukkan tren permintaan yang selalu tinggi di pasar dunia. Pisang ini menjadi salah satu komoditas buah favorit di berbagai negara.
Pisang Cavendish atau pisang Ambon putih menunjukkan tren permintaan yang selalu tinggi di pasar dunia. Pisang ini menjadi salah satu komoditas buah favorit di berbagai negara. Rencana pengembangan pisang Cavendish di Desa Kunti bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa. Pisang Cavendish tidak hanya terkenal karena rasanya yang lezat, tapi juga khasiatnya yang bermanfaat untuk tubuh. Buah ini memiliki banyak kandungan gizi, yaitu riboflavin, mangan, vitamin A, vitamin B6, niacin, serat, protein, vitamin C, besi, kalium, folat, dan magnesium. Selanjutnya guys, berapa lama pisang Cavendish berbuah? Jantung buah pisang akan tumbuh pada saat tanaman berumur 9 bulan. Pematangan buah memerlukan waktu 3 sampai 3,5 bulan. Sehingga panen buah pisang Cavendish rata-rata pada umur 12 bulan setelah tanam. A. Tumbuh secara optimal dengan memakai media tanah kayu, humus, dan tanah liat berpasir. Alasan mengapa memilih pisang Cavendish Sunbread? Alasan pertama yang belum diketahui oleh sebagian orang adalah pisang Cavendish Sunbread bukanlah pisang impor. Beberapa orang sempat mengira bahwa pisang yang memiliki karakter kulit tebal, bersih, dan berwarna kuning cerah ini adalah pisang impor. Habis bentuknya bersih dan segar. Biasanya buah-buahan yang terlihat bagus dan segar adalah buah-buahan impor. Begitu rata-rata alasan yang dikemukakan ketika menduga bahwa pisang ini adalah buah impor.
Bagi rekan-rekan yang mau sharing mengenai pisang Cavendish, silahkan datang ke Desa Kunti, bisa berhubungan langsung dengan Bapak Lurah kita, Bapak Tawianto, atau Ibu Prapti Pratiwi, Nyonya Tawianto. Kontaknya ada di bawah ya guys. Menanam pisang bukan hal yang sulit. Tanah dibuat lubang ukuran 50 kali 50 cm dan kedalaman sekitar 30 cm. Selanjutnya kasih pupuk organik, langsung bisa tanam, ujar Bapak Lurah Desa Kunti. Perbincangan seru dengan Bapak Lurah berlangsung di bawah pohon pisang yang rindang. Sinar matahari pukul 13.30 nyaris redup tertutup hijau daun pisang. Bapak Tawianto masih istirahat siang, sebentar lagi akan bertugas kembali. Menurut beliau, permintaan pisang selama corona ini cenderung meningkat. Produksi pisang di Indonesia menurut Pusat Kajian Hortikultura Tropika LPPM IPB tahun 2007 mencapai sekitar 5, juta ton per tahun, yang merupakan campuran berbagai jenis pisang. Dari produksi pisang yang dihasilkan di Indonesia, 90% untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan sisanya adalah untuk ekspor. Konsumsi pisang pada tahun 2005 mencapai 7,85 kg per kapita per tahun, atau sekitar 30% dari total konsumsi buah per kapita per tahun. Setelah puas menikmati suasana kebun, kita juga bisa membeli paket buat oleh-oleh di rumah. Oh ya guys,
ada emping Garut, ada keripik pisang, semua kita bisa peroleh dengan menanyakan ke Ibu Lurah, Ibu Prapti Pratiwi. Cocok sekali untuk teman kopi Bapak dan Ibu di rumah. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe